Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fitsalia Ratani dari NIM 167. Aku Nur Azia Dinda Fartika dengan NIM 181. Saya Bersaja Anak Tayana Risibro dengan NIM 058. Dan aku Renata Tiara Hati dengan NIM 052. Dan kami di sini akan menampilkan video mengenai masalah komunikasi antar pribadi. Selamat menyaksikan. Ini statusnya sih back kan? Ini Adin gak sih? Iya gak sih? Pantesan mereka ini ya? Iya ya, sering mereka banget di jajaran ya kalau rapat juga kan. Ketua sama sekretaris lagi. Pacaran mereka, ya ampun, ternyata mereka pacaran. Besar ya hanya. Baik teman-teman, saya akan mengumumkan siapa yang akan menjadi ketua dari festival kampus kita pada tahun ini. Selamat kepada Adin. Boleh tepuk tangan saya? Makasih ya. Kok Adin sih, emang gak ada yang lain apa? Paling karena dia pacarnya nggak sih? Kamu yakin gak sih kalau promosinya tadi tuh murni karena kemampuan ini? Emang iya ya, kok menurutku karena hubungan mereka gak sih? Subjektif gak sih jatuhnya soal profesional? apalagi kemarin kan si Adin kan abis jadi ketua juga tuh di kepanitiaan. Kayak apa, emang gak ada orang lagi apa Iya, selain emang gak ada dia? yang lainnya Kan gitu. banyak ya SDM-nya ya sebenarnya tuh. Dia lagi. Makanya aneh banget. Din, kalau misalnya tugas-tugas divisi kayak dokumentasi, logistik itu kalau aku serahin ke kamu bisa nggak? Semuanya itu kamu serahin ke aku. Emangnya nggak ada apa koor-koornya gitu? Kok ke aku semua? Iya, sebenarnya ada orang sih, tapi supaya anak-anak yang lain tuh nggak ngeliat kalau aku jadiin kamu ketua festival ini karena kamu pacar aku doang. Terus kamu nggak mikirin kalau aku bakalan capek apa gimana gitu? Kamu beneran mau nyerahin semuanya ke aku? Parah sih kamu, Bel. Ih, apaan sih kok semuanya jadi dilimpahin ke aku? Kayaknya aku nggak capek apa ya? Awas aja deh, lihat ntar pasti festivalnya bakal aku buat sebaik mungkin dan semenarik mungkin. Nah, bisa kita lihat dari segi kekuasaan, hubungan personal yang terjadi antara Adin dan Belt menciptakan ketimpangan. Publik melihat adanya pengaruh kekuasaan informal yang terlahir dari adanya romansa, bukannya struktur formal organisasi seperti yang seharusnya. Adin sebagai sekretaris menjadi terlihat mempunyai akses istimewa terhadap keputusan yang diambil oleh ketuanya, yaitu Belt. Sayangnya, hal ini memunculkan persepsi bahwa Adin mendapatkan posisi tersebut dikarenakan relasinya dengan Belt dan bukan karena kapabilitasnya sendiri. Lalu, bagaimana konflik ini bisa dikelola? Pertama, melalui transparansi peran. Keputusan harus dijelaskan dengan kriteria yang objektif, misalnya melalui rapat evaluasi terbuka untuk membahas kenapa Adin dipilih. Kedua, pembagian tugas yang seimbang. Belt tidak boleh menyikapi prasangka dengan memberi beban kerja yang berlebih kepada Adin. Itu bukanlah sebuah solusi, melainkan akan menjadi bentuk pembuktian yang toksik. Yang ketiga, perlu ada pemisahan antara peran profesional dan personal. Adin dan Belt harus membuat batasan yang jelas dalam organisasi. Misalnya, tidak membahas hal-hal pribadi saat rapat dan tidak melibatkan relasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dan terakhir, jika ketegangan makin terasa, mediasi dari pihak ketiga bisa dilakukan. Contohnya dari atasan atau dosen pembina yang bisa membantu memfasilitasi diskusi terbuka. Ini tujuannya untuk mengembalikan suasana organisasi yang sehat dan profesional. Karena hubungan personal itu hak individu, tapi tanggung jawab dalam organisasi itu milik kita semua. Oke, sekian rencana proyek kita tahun ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya teman-teman semuanya. Din, ternyata perencanaan keren banget, sumpah. Maafin aku ya dari kemana aku udah susah sama kamu. Maafin ya, Din.